Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang waktunya layanan BK. Untuk pertemuan hari ini melanjutkan materi sesuai dengan AKPD yang kalian jawab itu membahas tentang pola hidup bersih dan sehat. Di situ kita bahas pengertiannya apa pola hidup bersih dan sehat. Ya, pada dasarnya yang dimaksud pola hidup sehat di situ upaya setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, di sini apa saja yang perlu kita ingat atau kita lakukan agar kita bisa mewujudkan pola hidup kita bersih dan sehat, apalagi dalam keadaan masa pandemi di sini. Di situ antara lain yang harus dilakukan olahraga, menjaga pola makan, terus menciptakan lingkungan yang sehat. Yang keempat, itu istirahat yang cukup. Itu intinya seperti itu. Nah, sekarang kita pada saat pandemi ini juga merupakan suatu usaha bagaimana kita bisa mewujudkan pola hidup bersih dan sehat itu. Kita pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, itu ada pada dasarnya semata-mata agar kita bisa tetap sehat. Terus pengertian pola hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS. Jadi PHBS di situ semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Jadi yang untuk mewujudkan pola hidup bersih dan sehat dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan yang ada di sekeliling kita, kita harus lakukan secara istilahnya atas kemauan dan niat diri kita masing-masing. Jadi kita tidak bisa kita saling menggantungkan antara satu dengan yang lain kalau tidak dimulai dari diri kita masing-masing. Itu yang penting. Terus berikutnya, masalah untuk mewujudkan pola makan yang sehat. Di situ ada beberapa tips untuk mewujudkan pola hidup yang sehat. 1, konsumsi protein atau maksudnya makanan yang mengandung protein, yaitu bisa ikan, kacang-kacangan, daging yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi di situ makanan yang diperlukan agar bisa mewujudkan tubuh kita sehat. 2, hindari makanan yang mengandung pengawet. Banyak sekarang di situ hindari, kalau memang tidak terpaksa sekali, jangan sering-sering mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet. Banyak di situ, misalnya makanan yang berkaleng atau minuman-minuman yang siap saji, di situ merupakan contoh-contoh makanan yang mengandung pengawet. Kalau bisa di situ dijauhi, jangan sering-sering mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet. Terus jauhi makanan yang berlemak. Lebih baik yang berikutnya makan buah-buahan yang fresh atau segar. Di situ diusahakan seperti itu. Terus berikutnya kurangi minuman yang mengandung gula. Jadi konsumsi gula yang ada di dalam tubuh kita kalau berlebihan itu ya sangat tidak baik efeknya. Kalau sampai masih kecil mungkin tidak terasa, masih muda maksudnya, bukan kecil, masih muda mungkin tidak terasa,
Tapi nanti kalau sudah usia, sudah di atas berapa, 30 atau berapa, itu terasa. Jadi kandungan gula yang terlalu berlebihan itu akan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang tidak kita inginkan. Nah, meminum banyak air putih yang banyak di situ. Karena apa? Tubuh kita itu 80% terdiri dari air. Makanya untuk menjaga kesehatan dianjurkan banyaklah minum air putih. Bukan istilahnya minum yang mengandung gula yang banyak. Yang berikutnya, olahraga yang teratur. Terus hindari tubuh kita yang terlalu gemuk. Jadi jagalah ideal tubuh kita bagaimana. Di situ yang jelas banyak hal yang dapat kita lakukan. Terus istirahat yang berkualitas. Istirahat yang berkualitas itu yang bagaimana? Di situ istirahat yang paling baik adalah tidur. Tidur itu merupakan selain kita nyaman juga tidak perlu biaya banyak. Di situ merupakan contoh istirahat yang sangat berkualitas. Ya apa ada toh Bu istirahat yang selain tidur? Ya ada. Ya misalnya rekreasi itu ya mungkin bisa, tapi kan perlu waktu, atau mungkin yang lain. Tapi yang jelas yang paling baik yang namanya istirahat itu tidur. Terus berikutnya di situ mempunyai lingkungan yang sehat. Kalau di sekolah ya kita jagalah lingkungan yang baik, jangan buang sampah di sembarang tempat. Itu adalah salah satu upaya untuk membuat lingkungan kita sehat. Terus yang perlu kamu perhatikan di situ, kita harus tanamkan di dalam diri kita untuk bisa berpikir yang positif. Jadi berpikir positif itu banyak manfaatnya untuk mewujudkan pola hidup yang bersih dan sehat. Kalau kita berpikir yang negatif, makanya di dalam agama kita kan kita dilarang untuk suudzon atau menilai yang tidak baik terhadap orang lain. Itu memang benar untuk kita agar mempunyai badan yang sehat, terus lingkungan yang sehat. Di situ kita harus tanamkan berpikir yang positif untuk menghindari diri kita juga dari stres. Jadi semua hal yang kita lakukan dan semua hal yang kita lihat, baik itu teman atau mungkin apa, itu mesti ada positifnya. Jadi kalau berpikir itu lihat yang positif itu, pilih yang positif itu. Itu langkah-langkah bagaimana agar kita bisa mewujudkan lingkungan yang sehat atau pola hidup yang sehat. Terus kebersihan perorangan dan di dalam rumah itu juga kita perhatikan. Kebersihan di sini merupakan bagian pola hidup sehat dan pola hidup bersih yang sehat. Maka sekarang kita berusaha untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk bagi kesehatan agar badan tetap sehat dan mempunyai semangat kerja yang tinggi. Marilah kita perhatikan petunjuk dasar untuk kebersihan itu. Pertama, kebersihan perorangan. Di situ 1, cucilah selalu tangan Anda dengan sabun, sama dengan yang dihimbau sekarang prokes yang kita lakukan ini. Jadi cuci tangan setelah melakukan atau sebelum melakukan aktivitas. Di sini disebutkan setelah Anda bangun tidur dan setelah buang air besar dan sebelum dan sesudah makan. Di sini tambah dihimbau segala sesuatu yang kita akan melakukan itu sebaiknya kita harus cuci tangan dulu dengan sabun. Terus yang berikutnya mandi yang teratur, minimal di
di situ sehari 2 kali, pagi dan sore. Tapi apa siang? Enggak boleh, Bu. Boleh. Kalau kita habis bekerja keras, mungkin keluar keringat yang banyak, istirahat sebentar, kita mandi, ya boleh. Bahkan setiap kita mau ibadah, sholat siang duhur itu mandi, itu tambah bagus. Terus membiasakan selalu memakai alas kaki. Di sini lihat situasi ya. Di sini kalau mungkin kita di luar, telapak kaki kita yang tahu diri kalian masing-masing, kalau kita harus pakai sandal ya pakai sandal untuk menghindari agar cacing ini istilahnya bisa masuk ke tubuh kita melalui telapak kaki kita. Terus yang keempat, di situ sikatlah gigi Anda sesudah makan dan sebelum tidur. Dan hindari makanan yang terlalu manis. Nah ini sudah beberapa kali, makanan yang terlalu manis atau yang minum kita selalu manis untuk bisa kita hindari. Karena gula itu di dalam tubuh kita tidak, istilahnya kalau berlebihan itu akan mengakibatkan hal-hal atau penyakit yang tidak kita inginkan. Terus kebersihan di dalam rumah. Di situ antara lain di dalam materinya diberikan jangan membiarkan hewan berkeliaran di dalam rumah atau di tempat kita bermain. Di sini biasanya orang yang suka binatang, memelihara binatang, boleh memelihara binatang, tapi jangan kita samakan atau berkeliaran di dalam rumah secara bebas. Sehingga di sini misalnya kucing atau mungkin ada yang anjing atau di situ ada, di situ jangan dibiarkan, berilah tempat tersendiri agar nanti tidak terlalu berinteraksi dengan kita atau di dalam rumah itu berkeliaran. Terus yang kedua, teratur mandi. Ini tadi sama dengan yang di atas, kebersihan di dalam rumah itu termasuk kebersihan kita juga kita jaga. Mandilah setelah bekerja keras dan berkeringat. Sering mandi akan mencegah infeksi kulit atau ketumbe atau jerawat dan lain sebagainya. Di situ jadi minimal 2 kali sehari atau lebih baik. Terus yang ketiga, membiasakan selalu memakai alas kaki itu tadi. Itu lihatlah situasi sampai yang tahu ya. Sikat gigi dan seterusnya. Di situ kalau sampai 1 sampai 10, di sini yang terakhir saya sampaikan nomor 10, bersihkan dan pellah lantai Anda setiap hari. Bersihkan perabot-perabot yang ada dalam rumah. Itu untuk salah satu untuk menjaga kesehatan yang ada di dalam lingkungan rumah kita. Kalau kita terbiasa dalam lingkungan yang sehat, insya Allah akan cara berpikir kita ya sehat, badan kita sehat. Itu saya kira untuk mewujudkan pola hidup bersih dan sehat dimulai dari kita, karena untuk mewujudkan itu perlu adanya suatu niat dan ada kemauan. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Nanti secara rinci bisa dipahami dan dibaca di dalam video yang saya berikan. Dan nanti ada mungkin permasalahan bisa dituangkan dalam refleksi materi ini. Itu saya kira saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ya. Sip.